Lakukan, coba ambil item sebanyak mungkin di tanah. Setelah Jilianzan selesai berbicara dengan beberapa murid Sekte Feitian, dia bergegas lebih dulu. Beberapa murid dari Sekte Feitian juga bergegas maju, meledak dengan kekuatan spiritual, bertarung dengan roh jahat itu. Bersama, ketika Zhou Tai melihat seseorang bergegas keluar untuk membantu, dia merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Jilianzan datang ke sini bukan untuk membantu, tetapi untuk menghasilkan uang. Tuan Chen, Ji Yun tidak bergerak, bahkan jika ayahnya bergegas, dia tidak bergerak. Karena roh jahat ini tidak kuat, mereka tidak akan membahayakan Li Lianzan. Selain itu, selama Ji Yun mengikuti Chen Ping, dia kurang tertarik pada uang dan bunga. Seperti ayahnya, Chen Ping menatap kosong pada roh-roh jahat itu, dan tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya. Sekarang roh pedang Zhongli telah terluka dan belum pulih, Chen Ping ingin mencari waktu untuk pergi ke Sekte Artefak. Biarkan Tuan Jian membantu memulihkan Zhongli. Tapi sekarang, sepertinya Chen Ping hanya perlu membunuh dan menyerap roh jahat ini dengan pedang pembunuh naga, dan kemudian dia bisa membuat Zhongli hidup kembali. Tubuh Zhongli perlahan pulih. Meskipun roh senjata ini terpengaruh, dan pembunuhan yang lahir dari hati tidak dikendalikan dan menjadi roh jahat, mereka juga roh senjata. Selama Zhongli menyerap cukup roh senjata, Zhongli perlahan bisa pulih. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia surgawi dan manusia, tidak banyak orang yang dapat memiliki senjata spiritual, dan memang tidak. Setiap bagian dari senjata sihir kuno akan memiliki keberadaan roh senjata. Jadi ini adalah kesempatan langka untuk bertemu begitu banyak roh senjata dan membunuh mereka sesuka hati. Memikirkan hal ini, Chen Ping tidak ragu-ragu, sebaliknya, dia meraih pedang pembunuh naga dan melompat keluar. Bangkit, Ji Yun langsung mengejarnya. Chen Ping menuju ke arah roh jahat yang sangat besar, dan menebas dengan keras dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Lagi pula, semakin besar roh jahat itu, semakin banyak energi yang dimilikinya, sehingga Zhongli dapat pulih lebih cepat. Ini adalah rencana Chen Ping, tetapi di bawah pedang Chen Ping, dia tersentuh oleh cakar roh jahat, dan langsung melepaskan kekuatan besar, hampir menjatuhkan pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping. Sangat kuat, roh jahat ini tidak lemah. Chen Ping merasa sedikit terkejut. Kekuatan roh jahat ini pasti tidak kalah dengan kekuatan peringkat ke-8 dari alam fusion. Dia baru saja mencobanya, dan kekuatan roh jahat telah diuji. Mengetahui kekuatan roh jahat, Chen Ping memiliki keyakinan di dalam hatinya, dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan dalam sekejap. Cahaya pedang emas melambung ke langit. Merasakan cahaya pedang emas, roh jahat itu ketakutan dan ingin menghindar tetapi sudah terlambat. Ia tersapu oleh cahaya pedang dan menjerit. Segera setelah itu, kekuatan isap di pedang pembunuh naga menyedot roh jahat yang telah berubah menjadi awan kabut hitam ke dalam pedang pembunuh naga. Di tanah di mana roh jahat tersedot ke dalam pedang pembunuh naga dan tidak ada apa-apa di sana, tiba-tiba ada palu batu. Ada rune yang terukir di palu batu, dan penuh dengan retakan, terlihat jelas bahwa palu batu ini adalah senjata kelahiran roh jahat tadi. Chen Ping mengambil palu batu dan menemukan bahwa palu batu itu tampak kecil, tetapi sangat berat. Chen Ping juga ambillah dengan keras. Tidak heran roh jahat begitu kuat. Melihat palu batu di depannya, Chen Ping mengerti mengapa roh jahat itu memiliki begitu banyak kekuatan sekarang. Melihat rune pada palu batu dan penampilan yang retak, Chen Ping merasa sedikit menyesal. Palu batu itu tiba-tiba hancur dan berserakan di tanah. Saya tidak tahu mengapa. Melihat palu batu yang pecah, Chen Ping merasa sangat sedih di hatinya. Karena dia tahu apa yang terjadi pada biksu yang menggunakan palu batu ribuan tahun yang lalu untuk membuat senjatanya terlihat seperti ini. Dan dia sendiri mungkin telah kehilangan jiwanya dan menghilang ke sungai panjang sejarah. Hei, bahkan jika kamu menjadi peri dan naik ke surga, kamu masih tidak bisa lepas dari takdir kematian. Chen Ping menghela nafas. Semua pertempuran antara dewa dan iblis adalah biksu di tingkat abadi, dan pada akhirnya, mereka seperti semut, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Saat Chen Ping menghela nafas, beberapa roh jahat menyerang lagi. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan menebas satu demi satu, dan senjata kelahiran roh jahat ini semuanya sama. Chen Ping tidak tertarik pada beberapa hal yang rusak. Setelah memenggal beberapa roh jahat berturut-turut,
Chen Ping merasa bahwa kekuatan roh jahat ini agak rendah, jadi energinya juga rendah. Jika Zhongli ingin pulih, dia harus menyerap berapa banyak roh jahat. Chen Ping melihat saat itu di dalam gua yang gelap, karena roh-roh jahat ini keluar dari gua. Maka pasti ada sesuatu di lubang ini, batu segel asli yang sangat besar, tidak mungkin untuk menutup hanya batu padat ini. Roh jahat dengan kekuatan rendah. Memikirkan hal ini, Chen Ping ingin melompat ke dalam gua untuk menyelidikinya, tetapi tiba-tiba sebuah nafas datang langsung ke arah Chen Ping. Suara mendesing. Chen Ping hanya merasakan seberkas kekuatan spiritual terbang melewati di belakangnya, secepat kilat. Untungnya, Chen Ping bereaksi dengan cepat dan menghindari pukulan itu dengan sosoknya yang bersinar. Ketika Chen Ping menoleh untuk melihat, dia menemukan ada sekelompok roh jahat di sekitar, dan semua orang berkelahi dengan roh jahat, seolah-olah tidak ada yang memindahkannya. Chen Ping melirik, meskipun dia tidak melihat siapapun menyerangnya, tetapi Chen Ping tahu bahwa seseorang pasti telah mencoba menyerangnya, tetapi gagal, jadi dia mengadakan pertunjukan. Melihat ini, Chen Ping berbalik dan berjalan menuju kata itu. Saat Chen Ping berbalik, ledakan kekuatan spiritual lainnya keluar. Chen Ping dengan cepat menoleh. Dia menunjukkan gelombang kekuatan spiritual, dan langsung mengikuti kekuatan spiritual lawan untuk saling bertabrakan. Pada saat ini, Chen Ping dapat dengan jelas melihat orang yang melakukannya. Ini adalah salah satu bawahan Zhou Tai. Chen Ping bertemu dengannya saat dia naik perahu. Memaksa, seorang pelayan keluarga Zhou berada di alam yang sama dengan Ji Yun, sehingga dapat dilihat bahwa keluarga Zhou jauh lebih kuat dari Fei Fei Tianzong. Ketika pelayan keluarga Zhou melihat bahwa dia ditemukan, dia tidak lagi bersembunyi, tetapi berjalan pergi dengan bebas. Chen Ping, maju. Zhou Tai memintamu untuk diam-diam menyerangku. Chen Ping bertanya kepada pelayan keluarga Zhou. Ping menghindari dua pukulannya, tetapi dia tidak takut, dan masih ada sedikit keganasan di wajahnya. Tanda seru.